Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Fajri Zain dengan NIM 1119096000074 ingin membahas tentang percobaan pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Pada percobaan kali ini, alat yang digunakan yaitu gelas ukur dengan ukuran 100 ml, Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml, corong, pemanas listrik, pipet volume, kertas saring, pipet tetes, dan tabung. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan buffer dengan pH 10, KCN 5%, larutan EDTA 0,01 molar, natrium karbonat, natrium hidroksida, zeolit, air sadah, dan resin. Langkah kerja. Yang pertama yaitu sebanyak 100 ml contoh uji atau air sadah dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian, air tersebut dialirkan ke tabung yang berisi resin penukar ion. Di dalamnya berisi resin dan Na-zeolit. Kemudian, air yang mengalir tersebut ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian, larutan yang tertampung di dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan 2 ml larutan buffer dengan pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EDT. Bila warnanya menjadi biru, maka tidak perlu dilanjutkan dengan titrasi EDTA 0,01 molaritas. Namun, bila warnanya menjadi merah, maka dilanjutkan dengan titrasi dengan larutan EDTA 0,01 molar sampai tepat berubah menjadi biru. Sekarang, bagian pembahasan. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, logam lain maupun gram garam, bikarbonat, dan sulfat merupakan penyebab kesadahan. Metode paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah dengan sabun. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan banyak sekali busa. Sedangkan pada air sadah, sabun tidak akan menghasilkan busa atau sedikit sekali menghasilkan busa. Zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan untuk menggunakan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace, dan cara kimia menggunakan natrium hidroksida, asam klorida, asam sulfat, dan amonia. Selanjutnya ada jenis-jenis air sadah. Air sadah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah air sadah sementara. Air sadah sementara adalah air sadah yang mengandung ion bikarbonat, seperti kalsium bikarbonat dan atau magnesium bikarbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah sementara dikarenakan kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion kalsium dan atau ion magnesium. Yang kedua, ada air sadah tetap. Air sadah tetap adalah air sadah yang mengandung anion selain ion bikarbonat, seperti ion Cl-, ion NO3-, dan SO4-2-. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah tetap, dikarenakan kesadahannya tidak dapat dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Contohnya seperti kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Terdapat 5 cara untuk menghilangkan kesadahan air. Yang pertama adalah pemasakan atau pemanasan. Pemasakan air menyebabkan terlepasnya atau dikeluarkannya karbon dioksida dari dalam air dan terbentuknya endapan kalsium karbonat yang tidak berlarut. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Jika kalsium bikarbonat dipanaskan, akan menghasilkan kalsium karbonat, air, dan karbon dioksida. Cara ini sangat mahal jika digunakan untuk skala yang besar. Kemudian, ada dengan penambahan kapur. Penambahan kapur atau yang dikenal dengan metode Clark
Pada air yang sifat kesadarannya sementara, dapat mengabsorpsi karbon dioksida dan mengendapkan kalsium karbonat yang tidak berlarut. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Jika untuk menghilangkan kesadaran sementara, kalsium ditambahkan dengan kapur. Reaksi yang terjadi yaitu kalsium bikarbonat direaksikan dengan kalsium oksida akan menghasilkan kalsium karbonat dan air. Jika untuk menghilangkan kesadaran tetap, kalsium ditambahkan dengan soda abu. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Kalsium sulfat jika ditambahkan dengan natrium karbonat akan menghasilkan kalsium karbonat dan natrium sulfat. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan penambahan natrium karbonat. Penambahan natrium karbonat dapat menghilangkan kesadaran sementara atau menetap. Reaksi berikut berlangsung di dalam penambahan natrium karbonat. Reaksi yang terjadi adalah jika natrium karbonat ditambahkan dengan kalsium bikarbonat akan menghasilkan natrium bikarbonat dan kalsium karbonat. Jika kalsium sulfat ditambahkan dengan natrium karbonat akan menghasilkan kalsium karbonat dan natrium sulfat. Yang keempat ada proses pertukaran basa atau basa exchange process. Menurut Sudarmaji, dalam buku yang ia terbitkan pada tahun 2014, menyatakan, dalam melakukan pelunakan terhadap persediaan air ukuran besar, digunakan proses permutit. Natrium permutit merupakan persenyawaan kompleks dari natrium, aluminium, dan silika, dengan rumus kimia sebagai berikut. Cara yang terakhir yaitu pertukaran ion pada proses pertukaran ion. Menurut Marsidi, dalam buku yang ia terbitkan pada tahun 2001 menyatakan, ion kalsium dan magnesium ditukar dengan ion sodium. Pertukaran ini berlangsung dengan cara melewatkan air sadah ke dalam unggun butiran yang terbuat dari bahan yang mempunyai kemampuan menukar ion. Terdapat beberapa bahan penukar ion, yaitu bahan penukar ion alam yang disebut dengan greensand atau zeolit, kemudian bahan penukar ion zeolit buatan. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Ketika kalsium bikarbonat direaksikan dengan natrium zeolit, akan menghasilkan kalsium zeolit yang terjebak dalam resin dan natrium bikarbonat yang keluar bersama. Berikut adalah gambaran resin penukar ion. Di dalam tabungnya sudah terdapat zeolit yang memiliki banyak sekali ion natrium. Air sada akan mengalir melalui tabungnya. Ion kalsium yang terdapat dalam air sada akan bertukar posisi dengan ion natrium yang berada di dalam resin, sehingga ion natrium akan keluar bersama air, dan air ini sudah melunak karena tidak terdapat kalsium di dalam airnya. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Kalsium bikarbonat akan bereaksi dengan natrium zeolit, menghasilkan kalsium zeolit yang terjebak dalam tabung dan natrium bikarbonat yang keluar bersama air. Setelah beberapa lama, resin tersebut akan dipenuhi oleh ion kalsium. Oleh karena itu, resin tersebut harus diaktifkan kembali dengan penambahan larutan garam pekat seperti natrium klorida yang konsentrasinya sangat tinggi. Larutan kalsium klorida akan keluar dan tabungnya akan dipenuhi kembali dengan ion natrium dan siap digunakan. Sehingga penambahan NaCl ini bertujuan untuk meregenerasikan resin kation. Berikut adalah reaksi yang terjadi. Kalsium zeolit direaksikan dengan natrium klorida akan menghasilkan natrium zeolit yang masih terjebak di dalam tabung dan kalsium klorida yang mengalir keluar bersama-sama. Kemudian, air yang sudah tertampung dalam Erlenmeyer 250 ml tersebut ditambahkan dengan 2 ml larutan buffer pH 10. Penambahan buffer ini berfungsi untuk menjaga pH agar tetap dalam suasana basah. Kemudian ditambah dengan 2 ml KCl 5% dan 5 tetes indikator EBT. Kemudian digoyang-goyangkan. Indikator EBT ini ditambahkan kepada suatu larutan yang mengandung suatu ion kalsium dan magnesium. Akan terbentuk larutan berwarna merah anggur. Jadi EBT ini berfungsi sebagai mempermudah untuk mengetahui titik akhir titrasi. Jika warna larutan yang dihasilkan adalah biru, maka tidak harus dilanjutkan dengan titrasi EDTA. Jika larutan yang berwarna merah, maka harus dititrasi dengan larutan EDTA. Larutan EDTA ini berfungsi sebagai pengkompleks ion kalsium dan magnesium akan terikat sebagai kompleks.
Titik akhir titrasi yaitu bila seluruh ion kalsium dan magnesium sudah terikat oleh EDTA, larutan yang berwarna merah anggul tersebut berubah menjadi warna biru sebagai titik akhir titrasi. Yang terakhir, ada kerugian penggunaan air sadah. Yang pertama, cucian menjadi kurang bersih dikarenakan air sadah menggumpalkan sabun, sehingga menjadi boros sabun. Yang kedua, sabun yang menggumpal menjadi skam yang meninggalkan noda pada pakaian. Akibatnya, pakaian menjadi kusam. Yang ketiga, menimbulkan kerak pada ketel, pipa air, dan pipa radiator, sehingga mengakibatkan boros bahan bakar dikarenakan keraknya tidak menghantarkan panas dengan baik dan dapat menyumbat pipa air. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.